Oke, next question. Bagaimana cara perusahaan menilai keberhasilan kinerja karyawan? Ini harusnya yang menjawab itu HRD, karena yang memiliki hak untuk menilai berhasil atau tidaknya seseorang ya HRD. Namun mungkin ada beberapa gambaran yang bisa kita lihat di sini. Sepengalaman saya dulu, kita dikatakan berhasil itu yang pertama ketika kita selalu mencapai target kerja. Ya, contohnya saya pegang 2 mesin. Mesin A targetnya itu 920 benda atau barang. Mesin B targetnya 1200. Ya, maka setiap harinya saya harus bisa mencapai target tersebut atau bahkan melebihi target tersebut. Karena setiap hari kan itu ada orang-orang yang mencatat kinerja kita. Oh, si A hari ini target, si B hari ini mencapai target, si C hari ini tidak mencapai target. Nah, ketika kita tidak mencapai target, itu kan dipertanyakan dalam artian penyebabnya itu apa. Kalau misalkan ternyata mesinnya ada trouble, itu pasti ada pertimbangan dalam artian trouble-nya berapa menit. Oh, kalau trouble-nya 30 menit, berarti yang harusnya tadi 900 barang, jadi 700 barang. Trouble-nya 30 menit, kita hanya menghasilkan 500 barang. Nah, ini juga menjadi catatan buat orang-orang di perusahaan. Ya, maka dari itu sebisa mungkin kita usahakan setiap harinya kita bisa mencapai target harian. Kemudian untuk selanjutnya itu selalu usahakan kita membuat produk yang bagus dan tidak melakukan kesalahan. Atau di perusahaan itu ada istilah NG, not good. Di Musashi itu kita membuat gear tentu kan ada ukurannya. Kalau ukurannya harus sekian sesuai gambar, ya gambar benda kerja yang harus kita buat, ya usahakan sesuai prosedur. Ada ukurannya, kemudian ada goyangannya, terus ada bagian-bagian lain yang harus dicek. Ya kita harus ikuti prosedurnya. Karena pasti hasil barang atau produk yang kita buat itu pasti akan dicek oleh orang bagian yang mengeceknya. Bagus atau tidaknya ya akan dicek, pasti akan ketahuan. Jadi selain kita harus bisa target, kita juga harus bisa membuat barang atau produk yang bagus. Dan untuk selanjutnya itu adalah kita dikatakan berhasil kalau misalkan kita memiliki komunikasi yang bagus. Ya, jangan dianggap sepele ya, yang namanya komunikasi itu memiliki nilai plus. Memiliki nilai atau poin yang bagus, kita memiliki komunikasi yang bagus sesama karyawan atau dengan leader kita. Kita memiliki ide-ide kreatif, kita sampaikan ke orang-orang perusahaan, itu akan menjadi penilaian yang bagus untuk kita, untuk bisa dipertimbangkan misalnya menjadi karyawan tetap, gitu ya. Jadi di luar dari disiplin, kemudian absensi yang bagus, ketika kita bisa berinovasi, memberikan ide-ide kreatif, maka itu kita bisa dinilai sebagai karyawan yang istilahnya memiliki skill atau kinerja yang bagus, yang suatu saat pasti kita akan dipertimbangkan untuk menjadi karyawan tetap, atau suatu saat kita dipertimbangkan untuk dipindahkan ke bagian yang lebih bagus lagi. Ya, intinya kurang lebih semacam itu.